Bisakah waktu diambil sebagai objek? Ye Xuan sudah tahu tujuan Di Feitian membiarkannya masuk, sehingga permusuhannya terhadapnya semakin kuat. Waktu, seperti ruang, adalah hukum antara langit dan bumi. Karena merupakan hukum, ia dapat diambil. Di Feitian masih berdiri di sana dengan tenang, dan tampak bersedia menjawab semua pertanyaan Ye Xuan. Ye Xuan menyipitkan matanya dan menebak, menjarah waktu, ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan alam rahasia waktu, kan? Kalau tidak, kau tidak akan membawaku ke sini. Menjarah waktu, ini adalah kekuatan yang berada di luar pemahaman Ye Xuan. Di atas alam rahasia angkasa terdapat alam rahasia waktu. Namun, seorang kaisar dewa yang kuat yang menguasai alam rahasia waktu seharusnya tidak dapat merampok waktu orang lain. Kalau tidak, kalau Di Feitian ingin merebut waktu seseorang, dia bisa langsung melakukannya, dan tidak perlu datang ke Changsheng Tian. Ini wajar, hanya dewa yang telah mengubah dirinya menjadi waktu yang bisa menjarah waktu. Di Feitian mengakui hal ini. Kalau begitu, bagaimana kau berencana mencuri waktuku? Ye Xuan menatapnya dengan dingin. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup mengobrol saja, jawab Di Feitian dengan suara tenang. Ye Xuan langsung mengerutkan kening, tidak mengerti maksudnya sesaat. Namun, sebuah fenomena aneh yang segera muncul memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Ada titik-titik kecil cahaya spiritual yang melayang keluar dari tubuh Ye Xuan, dan cahaya ini tampaknya melayang keluar dari zona mati. Ini, Ye Xuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi keheranan, menatap cahaya spiritual yang melayang keluar dari tubuhnya, dan sangat merasakan bahwa waktunya telah tersedot oleh kekuatan tak terlihat. Ye Xuan jelas bisa merasakan bahwa rentang hidupnya dengan cepat ditarik keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bintik-bintik cahaya spiritual dan melayang ke surga Changsheng. Pada saat ini, Ye Xuan akhirnya mengerti bahwa bukan hanya zona mati yang akan menjarah waktu, tetapi surga abadi juga melakukan hal yang sama. Legenda yang mengatakan seseorang dapat menjalani kehidupan lain dengan memasuki surga abadi semuanya bohong. Changsheng Tian juga akan merampas waktu makhluk hidup. Di Feitian hanya diam saja, dia tidak berniat melakukan tindakan apapun dari awal sampai akhir. Mata Ye Xuan berkilat tajam. Ia menatapnya dan mendapati bahwa tidak ada aura waktu yang terpancar darinya. Ia menyipitkan mata dan bertanya, apakah kau punya cara untuk mencegah waktu terenggut? Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa keluar masuk Changsheng Tian berkali-kali? Jawab Di Feitian sambil tersenyum. Ye Xuan akhirnya mengerti apa maksudnya dengan tidak perlu mengambil tindakan. Di Feitian sebenarnya tidak perlu melakukan apapun. Ia hanya perlu menunggu di sana dengan tenang dan mengobrol dengan santai. Changsheng Tian tentu saja akan menyita waktu Ye Xuan. Ye Xuan merasa umur hidupnya cepat menipis, rambut putih mulai muncul di kepalanya, dan tubuhnya mulai menua. Jejak waktu tertinggal di tubuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Ye Xuan mengangkat tangannya, menatap telapak tangannya yang menua dengan cepat, dan memperhatikan cahaya seperti bintang yang melayang keluar dari kulitnya. Cahaya spiritual ini adalah waktu seseorang, atau dalam istilah yang lebih umum, rentang hidup seseorang. Melihat kekuatan kehidupan dengan cepat melayang keluar dari tubuhnya, Ye Xuan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi tidak ada gunanya. Ye Xuan mencoba menggunakan hukumnya sendiri untuk membatasi hilangnya umur, tetapi tidak berhasil. Ada kekuatan di Changsheng Tian yang mengalahkan hukumnya sendiri. Umur manusia semakin menipis dan tak ada cara untuk menghentikannya. Saat Ye Xuan menundukkan kepalanya untuk bernapas, sehelai rambut meluncur turun dari dahinya. Di bawah pengawasan mataku sendiri, helaian rambut itu berubah menjadi abu-abu dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata terbuka, dan akhirnya berubah menjadi putih seluruhnya, berubah menjadi sehelai rambut berwarna keperakan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Ye Xuan berubah dari seorang pemuda menjadi seorang pria berambut putih dan berwajah muda. Kecuali matanya yang masih jernih, rasanya mustahil untuk mengetahui berapa lama ia telah hidup. Ye Xuan mencoba segalanya, tetapi tidak mampu menghentikan berlalunya umurnya. Kekuatan yang menguras umur seseorang ini ibarat waktu. Kita hanya bisa menyaksikannya berlalu begitu saja dari ujung jari. Tak ada cara untuk menghentikannya. Ye Xuan segera berbalik dan menatap Qin Taya. Mungkin karena kepalanya sudah penuh dengan rambut putih, erosi waktu tidak banyak mengubahnya. Di Feitian memperhatikan Ye Xuan menua sedikit demi sedikit, tatapannya tetap acuh tak acuh, dan dia perlahan berkata waktu dalam dirinya sudah habis, tidak akan ada perubahan lagi. Ye Xuan menyipitkan matanya dan menatap Di Feitian, ingin melihat dengan jelas bagaimana dia menghentikan Changsheng Tian dari menjarah waktu. Namun, Di Feitian tidak berubah. Ia hanya berdiri diam di sana, seolah menyatu dengan dunia. Semakin banyak cahaya spiritual melayang keluar dari tubuh Ye Xuan, hampir menerangi separuh langit di Changsheng Tian. Dalam waktu kurang dari sehari, umur Ye Xuan hampir habis. Seolah-olah ia telah hidup selama puluhan ribu tahun,
dan ia merasakan jejak waktu yang tertinggal di tubuhnya. Ketika masa hidupnya hampir habis, Ye Xuan merasakan tubuhnya menjadi berat, dan perasaan bahwa akhir hidupnya telah tiba. Ye Xuan merasa kekuatan di tubuhnya semakin melemah, dan dia harus berusaha keras untuk bernapas. Apakah saya akhirnya akan mati di sini? Ye Xuan tentu saja tidak mau. Awalnya, ia memasuki Changsheng Tian untuk menyelamatkan Qin Taya, tetapi sekarang ia akan kembali ke surga dan bumi bersamanya. Ye Xuan menggertakkan giginya, mengeluarkan pil Shenyuan, memasukkannya ke dalam mulut, menelannya, lalu menatap Di Feitian dengan marah dan bertanya, umurku telah direnggut sepenuhnya. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa merenggutnya. Di Feitian sangat puas dengan perjalanan ke Changsheng Tian ini. Ia telah memasuki Changsheng Tian berkali-kali sejak zaman kuno, tetapi kali ini ia menjarah waktu terbanyak. Dia berkata perlahan, baiklah. Sebelum hidupmu berakhir, aku akan mempertemukanmu dengan Dewa Waktu. Sambil berbicara, ia menatap langit Changsheng Tian dan melantunkan mantra Buddha kuno. Mantra Buddha yang tak bermakna itu bergema di Changsheng Tian. Cahaya spiritual di Changsheng Tian berkumpul dan berkumpul di udara. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi hantu dewa yang besar. Di Feitian menatap hantu dewa dan berkata, aku kembali lagi. Ye Xuan mendongak menatap bayangan dewa itu dan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bisa melihat dewa yang sebenarnya. Menurut Di Feitian, dewa ini seharusnya adalah dewa waktu, yang menguasai semua aturan waktu di dunia. Dengan kata lain, dewa waktu ini adalah penguasa sejati Changsheng Tian. Karena Di Feitian memanggil Dewa Waktu, itu berarti dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menjarah waktu dan kemungkinan besar perlu bergantung pada pemberian Dewa Waktu. Hantu dewa itu tampak sedikit kesal, tetapi suaranya sangat tenang. Ia bertanya, kapan kau akan memenuhi janjimu? Kamu belum menyelesaikan sesuatu dalam 100.000 tahun, jadi kamu tidak bisa memintaku menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu, jawab Di Feitian. Dari dua kalimat percakapan sederhana antara Di Feitian dan Dewa Waktu, Ye Xuan langsung mendengar beberapa informasi penting. Pertama, meskipun suara Dewa Waktu tenang tanpa fluktuasi apapun, orang bisa samar-samar merasakan dari apa yang dia katakan bahwa dia tidak puas dengan Di Feitian. Kedua, Di Feitian berjanji kepada Dewa Waktu untuk melakukan sesuatu, tetapi dia masih belum melakukannya setelah 100.000 tahun. Dari kedua poin ini, pada dasarnya kita dapat menyimpulkan beberapa informasi dari dalam. Harus ada kesepakatan antara Dewa Waktu dan Kaisar Feitian. Di Feitian melakukan sesuatu untuk Dewa Waktu, dan sebagai balasannya, dia diberi hadiah karena terus memperpanjang hidup Di Feitian dengan waktu. Karena ini kesepakatan, ada ruang untuk negosiasi. Cahaya tajam berkilat di mata Ye Xuan. Ia berdiri tegak, mengangkat kepalanya, dan menatap Dewa Waktu, lalu berkata, kebanyakan keberhasilan serupa, tetapi alasan kegagalannya berbeda. Jika sesuatu tidak dapat dilakukan dalam 100.000 tahun, hasilnya akan sama dalam 100.000 tahun berikutnya. Kurasa kau harus mengganti seseorang. Dewa Waktu menatap Ye Xuan dengan penuh minat, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan seorang pria sejati. Mata Di Feitian terpaku, dan saat dia menatap Ye Xuan, niat membasmi terpancar di matanya untuk pertama kalinya. Sementara Dewa Waktu menatap Ye Xuan juga menatapnya. Dilihat dari hantu yang dimanifestasikan oleh Dewa Waktu, sulit untuk melihat seperti apa keberadaannya. Namun, satu hal yang pasti, Changsheng Tian didominasi olehnya. Dengan kata lain, waktu yang dijarah juga dikendalikan olehnya. Awalnya, Ye Xuan khawatir Di Feitian memiliki kekuatan untuk menjarah waktu. Jika memang begitu, hampir tidak ada cara untuk melawan. Sekarang berbeda, Di Feitian tidak merampas kekuatan waktu, melainkan memperoleh umur panjang dari Dewa Waktu melalui sebuah transaksi. Hanya ketika kekuatan besar tidak berada di tangan Di Feitian, akan ada kesempatan untuk memecahkan kebuntuan. Ye Xuan menatap Dewa Waktu, dan dengan berani menggunakan akal ilahinya untuk menjelajahi hakikat Dewa Waktu. Cara pemaksaan menjelajah dengan pikiran ilahiyah ini sesungguhnya adalah perilaku yang sangat tidak sopan, dan orang yang kuat sekalipun akan membenci perilaku seperti ini. Namun, Ye Xuan tidak bisa lagi mempedulikan begitu banyak hal. Jika ingin memenangkan permainan ini, ia harus mengambil inisiatif. Hanya dengan melihat dengan jelas seperti apa keberadaan Dewa Waktu, kita dapat memanfaatkan satu-satunya kesempatan yang tersisa. Dewa Waktu tampak berbeda dari elf biasa. Saat terdeteksi oleh pikiran ilahi, ia tidak menunjukkan serangan balik yang kuat. Mungkin dia sendiri adalah dewa, dan reaksinya terhadap deteksi ilahi berbeda dari manusia. Ye Xuan menggunakan indera kedewaannya untuk mengamati bayangan Dewa Waktu dengan saksama, namun hasil yang diperolehnya relatif kecil, karena dia sama sekali tidak dapat mengetahui apa sebenarnya Dewa Waktu itu. Mungkin itu hanya sekedar keinginan yang dipadatkan oleh waktu. Apakah kau pikir kau bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan?
Tanya Dewa Waktu dengan tenang. Saya tidak bisa menjamin bahwa saya bisa melakukannya, tetapi saya pasti tidak akan sengaja menunda dan gagal memenuhi janji saya selama puluhan ribu tahun. Yesuan dan Di Feitian telah membentuk pertentangan, jadi tidak ada ruang untuk negosiasi saat berbicara. Dewa Waktu memang sangat tidak puas dengan Di Feitian, jadi efek kalimat ini sangat jelas. Kaisar Feitian, apa yang kau katakan? Tanya Dewa Waktu. Di Feitian menunjukkan seringai bangga di wajahnya. Dia bukan orang pertama yang berpikir dia bisa melakukannya, jadi apa hasilnya? Dewa Waktu terdiam, dan jelaslah bahwa segala sesuatunya sama seperti yang dikatakan Di Feitian. Seseorang pernah mengatakan sesuatu yang mirip dengan Yesuan. Dewa Waktu merenung sejenak dan berkata, manusia, kau memang sangat pintar. Sayang sekali ada orang secerdas dirimu, tapi itu tidak mengubah apapun. Yesuan dengan tajam menangkap inti perkataannya dan bertanya, maksudmu, seseorang telah mencapai kesepakatan baru denganmu. Ya, di zaman kuno, ada juga manusia yang ingin membuat kesepakatan. Namun, setelah dia pergi, 100.000 tahun berlalu dan dia tidak pernah muncul lagi, jawab Dewa Waktu. Jumlah kemunculan tanda suci Dewa Bintang sangat jarang, jadi jumlah orang yang datang ke Changshengtian dapat dihitung dengan satu tangan. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang datang dari zaman kuno pada dasarnya adalah Kaisar Ilahi Qingqiao. Yesuan menyipitkan matanya dan berkata, orang yang membuat kesepakatan denganmu di zaman kuno adalah Kaisar Ilahi Qingqiao. Itu Kaisar Dewa Manusia. Aku memberinya kesempatan karena dia berasal dari alam Jiushu. Namun, setelah dia pergi, dia tidak pernah muncul lagi, jawab Dewa Waktu. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba merasa bahwa apa yang Dewa Waktu minta agar orang-orang lakukan sangatlah sulit. Jika bahkan Kaisar Dewa Qingqiao tidak dapat melakukannya, siapa lagi di dunia ini yang dapat melakukannya? Dari informasi yang diungkapkan oleh Dewa Waktu, kami juga mempelajari beberapa konten kunci yang sangat penting. Kaisar Dewa Qingqiao memang datang ke Changshengtian, tetapi ia tidak mati di sini. Sebaliknya, ia pergi untuk memenuhi perjanjiannya dengan Dewa Waktu. Adapun apa yang terjadi setelah dia keluar, tidak diketahui sekarang. Namun, satu hal yang pasti, Kaisar Dewa Qingqiao seharusnya tidak menyelesaikan apa yang telah disepakatinya dengan Dewa Waktu. Entah aku tidak melakukannya atau gagal, aku tidak tahu. Yesuan menatap Di Feitian dengan ekspresi menggoda. Pada zaman kuno, ketika Kaisar Dewa Qingqiao datang ke Changshengtian, Kaisar Feitian juga ada di sini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Di Feitian seharusnya dapat mengambil semua waktu dan memperpanjang umurnya. Namun, jelas bahwa Di Feitian tidak memperoleh umur Kaisar Dewa Qingqiao. Yesuan menatap Di Feitian dan terkekeh, sepertinya kau bukan tandingan Kaisar Ilahi Qingqiao. Wajah Di Feitian menjadi gelap dan dia mendengus, hanya karena Kaisar Ilahi Qingqiao bisa keluar, bukan berarti kau juga bisa. Yesuan mengabaikannya, menatap Dewa Waktu, dan berkata dengan lantang aku menerima perjanjian itu. Aku akan melakukan apa yang tidak berani dia lakukan. Suara Yesuan penuh keyakinan yang kuat dan dalam, membuat orang merasa dapat dipercaya saat mendengarnya. Akan tetapi, Dewa Waktu jelas tidak mempercayainya begitu saja. Janji lisan tidak ada gunanya. Kalau mau berbisnis, kau harus punya kekuatan yang cukup. Meskipun Dewa Waktu tidak menolak, ia jelas tidak percaya pada Yesuan. Di Feitian sangat khawatir Yesuan akan mampu membujuk Dewa Waktu. Tatapannya dingin, lalu perlahan menghunus pedangnya dan berkata, kalau begitu, biarkan aku menguji kekuatanmu. Jika kau bahkan tidak bisa menangkis pedangku, kau tidak memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan. Dewa Waktu tidak menghentikan Di Feitian melakukan hal ini. Karena dia sudah lelah bertransaksi dengan orang-orang yang tidak kompeten. Kalau dia saja tidak bisa berurusan dengan Di Feitian, maka tidak perlu membahas transaksi itu. Di Feitian juga sangat jelas tentang hal ini, jadi dia menghunus pedangnya tanpa ragu. Bahkan jika dia membasmi Yesuan di sini, tidak akan ada masalah. Yesuan sudah menduga pertempuran ini akan terjadi cepat atau lambat, jadi ia sudah bersiap sejak lama. Ia menatap Di Feitian dan perlahan menghunus pedang kunpeng. Tatapan Di Feitian dingin. Ia memegang senjata kekaisaran dan memutarnya, menebas dengan pedang, membelah langit dan bumi, serta memotong waktu. Ledakan, itu seperti cahaya pedang sungguhan yang menebas ke bawah, dan getaran hebat setingkat hukum meledak. Yesuan segera menghunus pedangnya dan melontarkan seberkas cahaya pedang. Kedua cahaya pedang bertabrakan, membelah ruang antara langit dan bumi. Alam rahasia ruang ganda menebas, membelah keempat penjuru ruang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ledakan hukum diblokir dan masa hidupnya dijarah, tubuh Yesuan menjadi sangat tua, dan selama pertarungan pedang, tubuhnya sedikit bergetar. Ketika Di Feitian melihat celah itu, niat membasmi melintas di matanya.
Kekuatan alam rahasia waktu melonjak keluar, dan waktu di sekitarnya langsung berhenti. Sosoknya melesat, meninggalkan jejak bayangan. Dalam sekejap mata, ia bergegas menghampiri Ye Xuan, menghunus pedang di tangannya, dan langsung menusuk Ye Xuan tepat di depan alisnya. Melihat cahaya pedang datang, mata Ye Xuan terfokus, dan hukum pedang bergetar dan terbuka, membuka alam rahasia ruang angkasa, mendorong blokade alam rahasia waktu, menghalangi pedang di Fei Tian. Alam rahasia waktu memang kuat dan dapat menghentikan waktu di seluruh dunia dalam kehampaan, tetapi hanya ada satu tempat di mana ia tidak dapat mengendalikan waktu. Itulah waktu di alam rahasia Ye Xuan. Pedang di Fei Tian menembus ruang rahasia Ye Xuan, dan Ye Xuan mengulurkan dua jari untuk menjepit ujung pedangnya. Pedang itu berbenturan dengan jari, menimbulkan suara ding. Ketika jari-jarinya menyentuh pedang kekaisaran di Fei Tian, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Karena bahan pedang ini memberi orang rasa keakraban. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan segera mengenali bahan apa yang digunakan untuk membuat pedang di Fei Tian. Pedangmu adalah meteorit bintang kosmik. Tatapan di Fei Tian masih acuh tak acuh, namun mengandung niat membasmi yang tak terhingga. Ia berkata dengan nada menghina, inilah senjata kekaisaranku, pedang cahaya kosmik. Ye Xuan langsung memikirkan sebuah pertanyaan, mengapa di Fei Tian memiliki meteorit bintang Zhouguang. Sebenarnya ada banyak kemungkinan jawaban untuk pertanyaan ini. Meteorit bintang Zhouguang di Istana Seng Sui diperoleh dari relik suci Dewa Bintang. Dan setiap kali tradisi suci Dewa Bintang muncul, Kaisar Fei Tian akan memasuki tradisi suci Dewa Bintang. Jika ada meteorit bintang cahaya kosmik di relik suci Dewa Bintang, maka tidak mengherankan sama sekali bahwa di Fei Tian memperoleh meteorit bintang cahaya kosmik. Jika memang demikian, maka muncul pertanyaan lain, mengapa ada meteorit bintang kosmik dalam tradisi suci Dewa Bintang. Menurut catatan dalam mitologi Taihao, meteorit bintang Zhouguang berasal dari zaman kuno. Dua dewa, Zhou dan Ming, sedang bertarung. Pada akhirnya, Zhou dikalahkan oleh Ming dan Ling. Oleh karena itu, Zhou meninggalkan alam Jiushu, dan ketika ia pergi, ia menyebarkan banyak cahaya, yang kemudian menyebar ke kehampaan. Cahaya-cahaya itu adalah meteorit bintang kosmik. Hanya ada beberapa meteorit dari bintang kosmos yang tersebar di zaman kuno. Dalam keadaan normal, meteorit dari sistem bintang tidak akan muncul satu demi satu di satu tempat. Sebuah lampu menyala di benak Ye Xuan, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang sangat penting. Jika ini benar, segalanya akan berubah drastis. Poin kuncinya adalah Zhou. Mengapa dalam mitologi Taihao dewa zaman kuno disebut Zhou? Apa sebenarnya arti Zhou? Tanda tanya. Biasanya digunakan bersama dengan langit dan bumi gelap dan kuning, dan alam semesta luas dan tak terbatas. Banyak orang secara tidak sadar mengira bahwa kata alam semesta pada hakikat adalah suatu keseluruhan. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Tercatat dalam teks kuno masa lalu dan masa kini disebut alam semesta, dan keempat arah serta atas dan bawah disebut alam semesta. Dengan kata lain, arti asli Zhou adalah waktu dari zaman kuno hingga sekarang, yang merupakan istilah umum untuk waktu. Arti asli dari adalah empat arah langit dan bumi. Dengan kata lain, Yu adalah ruang, dan Zhou adalah waktu. Zhouguang berarti waktu. Setelah Ye Xuan memikirkan hal ini, dia segera menghubungi Dewa Waktu yang mendominasi Chang Shengtian dan memberikan tebakan yang sangat berani. Mungkin, Dewa Waktu di Chang Shengtian adalah Zhou di zaman kuno. Jika memang demikian, maka pedang Zhouguang di tangan di Fei Tian kemungkinan besar diberikan kepadanya oleh Zhou. Tepat ketika Ye Xuan dikejutkan oleh tebakan ini di dalam hatinya, di Fei Tian melancarkan serangan yang bahkan lebih dahsyat. Alam rahasia ruang dan alam rahasia waktu muncul bersamaan, menyelimuti langit dan bumi, menekan segala sesuatu. Alam Ye Xuan hanya berada di alam rahasia angkasa, yang satu alam lebih rendah dari di Fei Tian. Jika dia benar-benar berjuang sampai akhir, kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Oleh karena itu, Ye Xuan segera berbalik dan berteriak kepada Dewa Waktu, kaulah Zhou. Di zaman kuno, kau pernah bertarung dengan dua dewa lainnya di alam Jiushu, kan? Begitu kata-kata ini diucapkan, cahaya spiritual di sekitar mereka melonjak dan melarutkan kekuatan alam rahasia waktu yang dilepaskan oleh di Fei Tian. Alam rahasia waktu di Fei Tian diimbangi, dan hanya alam rahasia ruang angkasa yang tersisa, yang tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Xuan. Pertarungan antara kedua pihak dihentikan. Dewa Waktu bertanya, apakah kamu juga dari alam Kyushu? Ya, aku dari alam Jiushu. Mendengar pertanyaan ini, Ye Xuan langsung tahu bahwa dialah Zhou dalam mitologi Taihao. Tidak pernah terbayangkan bahwa penguasa Chang Shengtian, dewa yang dapat merampok umur seseorang, akan menjadi dewa bernama Zhou di zaman kuno. Namun, Zhou tampak sangat kecewa dengan Jiushu Realm dan berkata, percuma saja aku berasal dari Jiushu Realm.
Orang terakhir yang mencapai kesepakatan denganku juga berasal dari Jiushu Realm. Karena alasan ini, aku memberinya kesempatan, tetapi hasilnya tetap sama. Orang terakhir yang dia sebutkan yang telah mencapai kesepakatan tentu saja Kaisar Ilahi Qing Qiao. Hanya karena orang lain tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Dan setelah Kaisar Qing Qiao pergi, beliau tidak pernah kembali, yang berarti beliau benar-benar pergi untuk melakukan hal itu. Beliau tidak seperti beberapa orang yang hanya tahu cara menipu seumur hidup. Kata-kata Ye Xuan sekali lagi membangkitkan ketidakpuasan Dewa Waktu terhadap Kaisar Fei Tian. Tatapan di Fei Tian berubah dingin, tak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Ia menyesal tidak membasmi Ye Xuan secara langsung. Di Fei Tian mendengus dingin hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai begitu saja. Bahkan jika butuh 100.000 tahun untuk mempersiapkannya, apa yang aneh dari itu? Tepatnya, Zhou telah melatih Kaisar Fei Tian selama ratusan ribu tahun untuk menghasilkan orang kuat yang dapat bekerja untuknya. Zhou telah menghabiskan waktu yang lama pada Di Fei Tian, jadi tentu saja dia tidak akan menyerahkan Di Fei Tian dan menggantikannya dengan orang lain hanya karena kata-kata Ye Xuan. Ye Xuan berpikir cepat, menebak apa yang ingin dilakukan Dewa Waktu Zhou. Dilihat dari situasi saat ini, catatan dalam mitologi Taihao sangat autentik. Dengan kata lain, pada zaman kuno, Zhou dipaksa pergi oleh upaya bersama Ming dan Ling, dan meninggalkan alam Jiushu dengan kebencian. Ye Xuan dengan berani menebak bukankah yang kau inginkan dari seseorang adalah membalas dendam pada dewa bernama Ming. Zhou terdiam dan tidak menjawab. Meskipun tidak ada jawaban, Ye Xuan sudah tahu jawabannya dari diamnya. Ia memang masih menyimpan dendam terhadap peristiwa zaman dahulu. Jika kesepakatan antara Zhou dan Di Fei Tian adalah untuk membalas dendam pada Ming. Ada yang salah lagi. Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir, menilai dari catatan dalam mitologi Taihao. Klan Ibel Surgawi diciptakan oleh dua dewa Ming dan Ling. Kalau begitu, Ming seharusnya adalah Raja Ibel Abadi, dan Ling seharusnya adalah Ratu Ibel Kekosongan. Menurut perhitungan ini, Raja Ibel Abadi dikalahkan oleh Kaisar Dewa Qing Qiao di zaman kuno. Kalau begitu, Kaisar Qing Qiao seharusnya mampu menyelesaikan tugas ini, mengapa jadinya seperti ini? Semakin Ye Xuan memikirkannya, semakin aneh rasanya. Ia menundukkan kepalanya, menatap zona mati yang gelap dan tak terbatas di bawah kakinya. Jika kita hanya melihat arti harfiah dari Ming, itu seharusnya berarti kematian. Dari sudut pandang ini, Death Zone lebih seperti tempat di mana Underworld seharusnya berada. Mungkinkah ada beberapa penyimpangan dalam catatan mitologi Taihao? Ketika Ye Xuan memikirkan hal ini, dia langsung melontarkan tebakan yang lebih mengerikan. Jika ada penyimpangan pada catatan Taihao mitologi, penguasa Changshengtian bukanlah Zhou melainkan Ming. Dilihat dari arti harfiah Ming, seharusnya itu adalah dewa yang bertanggung jawab atas kematian. Karena ia mengendalikan kematian, ia secara alami dapat mengambil nyawa orang lain. Umur dapat dijelaskan dengan waktu dan juga dengan kehidupan. Oleh karena itu, dewa yang ada di sini mungkin juga Ming dan bukan Zhou. Ketika Ye Xuan memikirkan hal ini, dia terkejut. Sebab, jika Anda salah menebak identitas dewa ini, semuanya akan bertolak belakang dengan apa yang Anda harapkan. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit dan memutuskan untuk melakukan tes. Saya pernah membaca dalam catatan mitologi bahwa ketika Zhou meninggalkan Jiushu, ia melepaskan dua sinar cahaya, satu biru dan satu emas, yang tetap berada di Jiushu. Saya tidak pernah bisa menebak apa kedua sinar cahaya itu. Bisakah Anda membantu saya memecahkan teka-teki ini? Zhou sepertinya sangat merindukan hal-hal dari era kuno. Ia tak keberatan menjawab, dan nadanya tampak dipenuhi sedikit kegembiraan. Itulah cadangan yang kutinggalkan di 9 provinsi. Apa rencana cadangannya? Tanya Ye Xuan. Apa yang dilakukan kedua dewa itu salah? Roh itu seharusnya tidak memiliki tubuh fisik, dan Ming bahkan kurang cocok untuk tinggal di dunia yang dihuni makhluk hidup. Ketika mereka bergabung untuk memaksaku pergi, aku tahu bahwa sejak saat itu, tak akan ada kedamaian di 9 provinsi. Jadi aku meninggalkan dua rencana cadangan. Cahaya hijau adalah benih, dan cahaya keemasan adalah kekuatan yang menahan roh. Zhou tampak sedikit bangga saat berbicara tentang rencana cadangan yang ditinggalkannya di Jiushu. Kekuatan untuk menahan roh. Apa itu? Tanya Ye Xuan sambil mengerutkan kening. Itu adalah kekuatan yang dapat menahan roh kekosongan. Selama kekuatan ini beraksi, ia akan mampu menggulingkan kekuasaan mereka di alam Jiushu. Berbicara tentang hal ini, Zhou sangat yakin. Mendengar apa yang dikatakannya, jantung Ye Xuan berdebar kencang. Ia memikirkan sebuah kemungkinan dan segera mengangkat tangannya, mengaktifkan seni jiwa Kaisar 9 Surga, dan bertanya, apakah ini yang kau bicarakan? Ketika seni jiwa Kaisar 9 Langit keluar, Zhou sedikit terkejut. Kamu, benar-benar punya kekuatan seperti ini.
Ye Xuan tidak menyangka asal-usul seni jiwa Kaisar Sembilan Surga akan seperti ini. Pantas saja seni jiwa Kaisar Sembilan Surga mampu menahan klan Ibel Langit. Ternyata arti sebenarnya dari seni jiwa Kaisar Sembilan Surga bukanlah untuk menahan klan Ibel Langit, tetapi untuk menahan roh, yaitu menahan Ratu Ibel Kekosongan. Klan Setan Langit merupakan ras roh yang terbentuk dari penyatuan tubuh fisik Kaisar Setan Abadi dan jiwa spiritual Ratu Setan Kekosongan. Oleh karena itu, klan Setan Langit mewarisi jiwa Ratu Setan Kekosongan. Seni jiwa Kaisar Sembilan Surga ditinggalkan oleh Zhou untuk menahan Ratu Ibel Kekosongan Ling. Tentu saja, makhluk tingkat rendah seperti klan Ibel Langit akan rentan terhadap seni jiwa Kaisar Sembilan Surga. Bukan hanya klan Setan Langit yang terkekang oleh seni jiwa Kaisar Sembilan Surga, seni jiwa Kaisar Sembilan Surga juga menahan semua jiwa hampa, jadi bahkan klan Kerajaan Kekosongan pun ikut terperangkap dalam baku tembak. Ratusan ribu tahun kemudian, Zhou melihat kembali rencana cadangan yang ditinggalkannya, dan bertanya dengan sedikit terkejut bagaimana keadaan alam Jiushu. Apakah rencana cadangan yang kutinggalkan berhasil? Setahu saya, Ming seharusnya adalah Kaisar Ibel Abadi, dan Ling adalah Ratu Ibel Kekosongan. Setelah Anda meninggalkan alam Jiushu, Kaisar Ibel Abadi menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyatu dengan jiwa Ratu Ibel Kekosongan dan menciptakan ras spiritual bernama Klan Ibel Langit, jawab Ye Xuan. Zhou bertanya, bagaimana keadaan klan Ibel Surgawi sekarang? Dinasti ilahi Ibel Surgawi memerintah alam Jiushu selama 100.000 tahun di era kuno. Di era kuno, dinasti ini terpecah menjadi 9 kerajaan Ibel Surgawi kuno dan berlanjut hingga era berikutnya. Kerajaan Ibel Surgawi kuno hancur total belum lama ini. Bisa dibilang hancur di tanganku. Dengan kata lain, rencana cadangan yang kau tinggalkan berhasil, jawab Ye Xuan. Hahaha, di surga abadi, tawa yang jauh bergema. Di Fei Tian mendengarkan dari samping, merasa segalanya mulai di luar kendalinya. Tatapannya berubah dingin dan ia berkata, sesuai perjanjian, kau harus memberiku sisa hidupmu. Tawa Zhou perlahan berhenti, dan ia berkata dengan nada tidak senang, aku memperpanjang umurmu ratusan ribu tahun, dan apa yang kau berikan sebagai balasannya? Sebaliknya, rencana cadangan yang kutinggalkan di Jiushu lah yang berhasil padanya. Mungkin, aku memang harus mengubah seseorang. Mata di Fei Tian berkilat penuh niat membasmi, dan ia berkata dengan suara berat, kalau begitu aku akan membasminya. Hanya aku yang bisa berjanji. Ye Xuan berhasil memastikan identitas Zhou dan merasa yakin. Ia menatap bayangan Zhou dan berkata, kembalikan umurku. Siapapun yang ingin bertarung, aku akan melawan mereka. Dengan masalah penghancuran klan Setan Langit, Zhou memang lebih tertarik pada Ye Xuan, dan segera memasukkan aura waktu yang mengambang di udara kembali ke tubuh Ye Xuan. Titik-titik cahaya spiritual berkumpul bersama. Ye Xuan baru saja mengalami proses penuaan dini, dan kini ia mengalami proses kembali muda lagi. Setelah pulih ke puncaknya, tatapan Ye Xuan menjadi lebih tajam. Ia menatap di Fei Tian dan berkata dengan suara berat, oke, sekarang kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Di Fei Tian mendengus dingin, kau baru saja memahami dunia rahasia ruang angkasa, apa kau masih berpikir kau mampu bersaing denganku? Belum lagi kau, Kaisar Abis bahkan tidak berani menyerangku ketika melihatku, dan dia menyerah begitu saja. Sayangnya, aku hanya butuh satu pedang untuk menebas Kaisar Abis menjadi debu. Ye Xuan tersenyum tipis. Tepat ketika kedua belah pihak berada di ambang aksi. Zhou kembali berbicara, cukup. Sama seperti zaman dahulu, kalian semua bisa pergi dan menyelesaikan transaksi. Siapapun yang menyelesaikannya akan mendapatkan apa yang disepakati. Di Fei Tian sangat tidak puas, tetapi selama dia tidak bisa membasmi Ye Xuan, dia tidak akan mendapat keuntungan apapun, sekeras apapun dia bertarung. Dia menenangkan diri dan bertanya dengan suara berat, bagaimana dengan umur hidup yang seharusnya saya dapatkan? Kecuali waktu sebelum dia, sisa waktu itu milikmu. Zhou membuat keputusan untuk mengintegrasikan potongan-potongan cahaya spiritual yang mengambang di Changsheng Tian ke dalam tubuh Di Fei Tian. Di Fei Tian memperpanjang umurnya, tetapi tidak mencapai tujuan awalnya karena ia kekurangan 30.000 tahun milik Ye Xuan. Setelah melihat Zhou muncul, Ye Xuan telah mengetahui rahasia Changsheng Tian. Zhou memang dewa yang mampu mengendalikan hukum waktu. Karena ia mampu memperpanjang umur Kaisar Fei Tian, ia pasti bisa menyelamatkan Qin Taya. Ye Xuan bertanya tanpa ragu, apa yang kau inginkan dariku? Hancurkan tubuh Ming dan hancurkan asal-usul hukumnya, kata Zhou. Tujuan sebenarnya menghancurkan asal-usul hukum jelas menjelaskan masalah ini dari sudut pandang dewa. Malah, lebih belak-belakan lagi, itu berarti membasmi Ming. Apakah Ming adalah Raja Ibel Abadi? Tanya Ye Xuan. Sebelum aku meninggalkan alam Jiushu, dia hanyalah Ming. Mengenai identitasnya nanti, kau perlu memverifikasinya sendiri, jawab Zhou. Jadi, di mana Ming sekarang?
Ye Xuan bertanya lagi. Lapangan bintang gelap, jawab Zhou. Ketika Ye Xuan mendengar tentang tempat ini, dia merasa sedikit aneh dan berkata, bukankah penguasa tempat itu adalah Kaisar Ibel? Di manakah daerah bintang gelap? Itu adalah area gelap yang bahkan kekuatan ilahi pengamatan surgawi tidak dapat menembusnya, yang ada hanyalah kegelapan tak berujung. Informasi yang diperoleh dari Mangshan dan Zi Lingji menyebutkan bahwa penguasa wilayah bintang gelap adalah makhluk yang disebut Kaisar Ibel. Tentu saja, gelar ini hanyalah sebuah nama. Zi Lingji tidak tahu apa arti Kaisar Ibel. Embrio naga Ibel berasal dari wilayah bintang gelap. Ye Xuan sebelumnya telah menghubungkan informasi kunci seperti wilayah bintang gelap, embrio naga Ibel, Mangshan, dan Zi Lingji, dan merangkum proses umum kedatangan embrio naga Ibel di alam Jiushu. Berdasarkan petunjuk sebelumnya, naga Ibel segala alam seharusnya diciptakan oleh Kaisar Ibel. Setiap ribuan atau puluhan ribu tahun, seorang Raja Ibel yang merupakan inkarnasi dari naga Ibel segala alam akan muncul, diikuti oleh para pelayan yang dipilih oleh Mangshan, dan mereka akan turun ke alam Jiushu bersama-sama. Naga Ibel seluruh dunia akan membudidayakan ras roh di 9 provinsi, dan ras roh yang dibudidaya ini disebut embrio naga Ibel. Ketika janin naga Ibel yang dibudidayakan sudah cukup kuat, ia akan menggunakan tubuh fisiknya untuk memimpin Kaisar Ibel turun ke alam Jiushu. Adapun apa yang ingin dilakukan Kaisar Ibel saat dia datang ke alam Jiushu? Sampai sekarang masih belum jelas, lagi pula Kaisar Ibel tidak pernah berhasil. Sekarang, Ye Xuan mendengar pesan yang bahkan lebih tak terduga dari Zhou. Dewa Ming di zaman kuno berada di medan bintang yang gelap. Jika klaim ini benar, apa artinya? Jika catatan dalam mitologi Taihao benar, maka Ming adalah Raja Ibel abadi. Jika Ming berada di medan bintang gelap, maka Ming adalah Kaisar Ibel. Jika semua informasi ini benar, maka makhluk yang selalu dipanggil Mangshan sebagai Kaisar Ibel kemungkinan besar adalah Kaisar Ibel abadi. Untuk sesaat, Ye Xuan tidak yakin apakah informasi ini benar, karena rahasia ini sudah terlalu lama. Semua informasi yang ditambahkan bersama mengungkapkan kebenaran yang sulit dipercaya. Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir, mencoba menemukan tempat yang tidak masuk akal saat menghubungkan petunjuk-petunjuk ini bersama-sama, ingin menggunakan metode ini untuk menyimpulkan kebenaran atau kepalsuan informasi ini. Jika Kaisar Ibel adalah Kaisar Ibel abadi, lalu mengapa dia datang ke alam Jiushu? Raja Ibel abadi dikalahkan oleh Kaisar Dewa Qing Qiao di zaman kuno dan jatuh ke medan bintang gelap. Dengan kata lain, Raja Ibel abadi pasti menyimpan dendam terhadap zaman kuno. Dia memang memiliki sesuatu yang turun ke 9 provinsi, entah untuk tujuan penghancuran atau pemerintahan kembali. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa Raja Ibel abadi adalah Raja Ibel. Ming adalah pesan dari Kaisar Ibel, yang diucapkan oleh Zhou. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Lagi pula, tujuan Zhou adalah menghancurkan asal-usul hukum Ming. Kalau begitu, dia tidak perlu berbohong. Tentu saja ada kemungkinan lain. Zhou hanya berarti bahwa Ming berada di medan bintang gelap. Lalu ada kemungkinan bahwa Dewa Ming dan Kaisar Ibel adalah dua makhluk yang berbeda, dan mereka ada di medan bintang gelap pada saat yang sama. Kemungkinan ini memang ada, tetapi Ye Xuan menganggapnya tidak mungkin. Tidak mungkin makhluk setingkat dewa dapat dengan damai menempati dunia yang sama dengan makhluk lain yang setingkat. Misalnya, pada zaman kuno, Zhou dan Ming bertempur di alam Kyushu. Jelaslah bahwa sulit bagi dua dewa kuno untuk hidup berdampingan di dunia yang sama. Setelah analisis yang cermat, Ye Xuan menemukan bahwa Kaisar Ibel abadi, dunia bawah, dan Kaisar Ibel seharusnya merupakan eksistensi yang sama. Tanpa diduga, setelah sekian lama, Raja Ibel abadi muncul kembali. Terlebih lagi, Raja Ibel abadi tampaknya tidak pernah diam, dan telah mencoba turun ke alam Jiushu menggunakan embrio naga Ibel. Ye Xuan menatap Zhou dan berkata dengan penuh pertimbangan, jika makhluk di wilayah bintang gelap itu adalah Raja Ibel mayat hidup, maka dia telah mencoba turun ke 9 provinsi sebagai embrio naga Ibel. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Karena hukum asli di alam Jiushu diciptakan oleh dia dan aku. Karena dia telah memerintah alam Jiushu begitu lama, alam Jiushu hampir menjadi wilayah abadinya. Tentu saja, dia tidak rela menyerahkan wilayah abadi yang begitu luas, jawab Zhou dengan suara yang jauh. Kalau begitu, aku akan membasminya. Ye Xuan membuat keputusan, matanya penuh ketegasan. Zhou merasa skeptis apakah kamu yakin bisa melakukannya. Tanpa menunggu Ye Xuan menjawab, Di Feitian mendengus dingin hanya mengendalikan alam rahasia luar angkasa, kau mengancam akan membasmi dewa, sungguh konyol. Ye Xuan mengabaikannya dan menatap Zhou lalu berkata dengan serius, tujuanmu adalah membasmi Raja Ibel mayat hidup, dan aku akan melakukannya. Kau bilang ini kesepakatan. Jika aku melakukannya, aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Zhou berjanji ya, selama kamu mampu melakukannya, kamu bisa mengajukan permintaan.
Ye Xuan menunjuk Qin Tai'a dan berkata, selamatkan dia. Umur hidupnya telah habis karena jiwanya terbakar. Zhou menggambarkan kondisi Qin Tai'a saat itu. Inilah yang kuminta. Jika kau bisa memberi peri tak berguna ini kehidupan ratusan ribu tahun, itu bukan permintaan yang terlalu besar. Ye Xuan membenarkan ketentuan kesepakatan itu. Waktu tidak bisa diciptakan begitu saja. Jika kau ingin menyelamatkannya, hanya ada satu cara, berikan dia rentang hidupmu. Zhou menjelaskan sebuah metode untuk mentransfer rentang hidup. Di Feitian membawa Ye Xuan dengan tujuan mengambil umur 30.000 tahun milik Ye Xuan. Karena masa hidup dapat dirampas dari Di Feitian, secara alami dapat ditransfer ke Qin Tai'a. Ye Xuan ragu sejenak lalu berkata, baiklah, beri dia setengahnya. Permintaan ini bisa dipenuhi. Namun, Anda harus memenuhi janji Anda terlebih dahulu. Zhou tidak menolak syarat transaksi tersebut, tetapi mengajukan permintaan lain. Ye Xuan sedikit mengernyit dan bertanya, tidak bisakah kita mentransfer rentang hidup kita kepadanya sekarang? Zhou berkata dengan nada agak kesal dengan kekuatanmu saat ini, aku rasa kau tidak mampu membasmi Raja Ibel mayat hidup. Penuhi syarat perjanjiannya sekarang. Setelah kau pergi, kau tidak perlu memenuhi janjimu. Jadi, orang-orang yang ingin kau selamatkan tetaplah di alam Changsheng. Tunggu sampai kau membasmi Raja Ibel mayat hidup, lalu kembali untuk memenuhi perjanjiannya. Permintaan yang dibuat oleh Zhou itu sendiri masuk akal, tetapi Ye Xuan berharap dapat menyelamatkan Qin Tai'a lebih cepat. Orang yang ingin kuselamatkan hampir mati. Jika aku tidak menyelamatkannya sekarang, apa yang harus kulakukan setelah aku membasmi Raja Ibel abadi dan melewatkan kesempatan untuk menyelamatkannya? Ye Xuan berusaha keras. Di dunia keabadian, aku bisa menghentikan waktu. Selama dia bisa diselamatkan sekarang, dia masih bisa diselamatkan jutaan tahun kemudian. Suara Zhou sangat tenang, seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Tidak bisakah kita menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu? Ye Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak, jawaban Zhou sangat lugas. Ye Xuan membantah lagi jika kita menyelamatkannya, aku akan bergabung dengannya untuk membasmi Raja Ibel mayat hidup, dan tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Peran apa yang bisa dimainkan seorang Raja Dewa di hadapan para Dewa kuno? Kau tak perlu bicara lagi. Inilah syarat perjanjiannya. Jika kau memenuhi janjiku dan kembali ke sini, aku akan memenuhi janjiku untuk menyelamatkan manusia. Zhou sangat teguh dan tak akan menoleransi perubahan apapun. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening dan berkata bagaimana jika aku melakukan apa yang kau minta, tetapi mati bersama Raja Ibel mayat hidup. Zhou juga berterus terang dan berjanji langsung jika memang begitu, saya akan menggunakan cara lain untuk menyelamatkannya. Meskipun dia gagal membiarkan pihak lain menyelamatkan orang terlebih dahulu, selama Qin Tai'a dapat diselamatkan, itu akan menjadi hasil terbaik. Satu-satunya hal yang membuat Ye Xuan khawatir adalah dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak sebanding dengan Raja Ibel abadi. Selain itu, Kaisar Dewa Qingqiao juga melakukan transaksi dengan Zhou. Kemudian, Kaisar Dewa Qingqiao seharusnya berada di wilayah bintang gelap dan tidak dapat membasmi Raja Ibel. Yang anehnya adalah keberadaan di domain bintang gelap selalu ada, dan selalu ada embrio naga Ibel yang keluar dari domain bintang gelap. Dengan kata lain, Kaisar Dewa Qingqiao gagal membasmi Raja Ibel abadi di domain bintang gelap. Ketika berada di alam Jiushu, Kaisar Dewa Qingqiao telah mengalahkan Raja Ibel abadi. Mengapa ia tidak berhasil membasminya ketika tiba di wilayah bintang gelap? Sesuatu pasti telah terjadi selama periode ini, tetapi kita tidak dapat mengetahuinya sekarang. Selain itu, Ye Xuan masih ragu dengan zona mati di bawah kakinya. Adanya zona mati membuat Dewa Zhou terlihat sangat aneh. Setelah memikirkannya, Ye Xuan memutuskan untuk bertanya dengan jelas saya punya pertanyaan lain. Bertanya, Ye Xuan menunjuk kegelapan tak berujung di bawah kakinya dan bertanya, kalau aku tidak salah paham, Zhou seharusnya waktu, dan Ming adalah kematian. Tapi di dunia yang kau kuasai, ada zona mati. Ini tidak masuk akal. Zhou terdiam lama sebelum menjawab, karena ini adalah zona kematian Ming. Ye Xuan menyipitkan matanya dan bertanya, karena ini adalah zona kematian Ming, mengapa kamu ada di sini? Zhou tidak menyembunyikan apapun dalam hal ini dan menjawab langsung karena saya mengusirnya keluar dari zona mati, tetapi dia menyegel saya di zona mati. Alam kematian, alam pedang. Ye Xuan segera memahami bahwa alam kematian sama seperti alam pedang, sejenis keberadaan yang mirip dengan alam abadi. Dengan kata lain, alam kematian merupakan alam dunia bawah keabadian. Mungkin tidak tepat untuk menggambarkan alam kematian sebagai alam keabadian akan lebih tepat untuk menyebutnya dunia hukum. Ye Xuan sedikit terkejut saat mendengar Zhou memberikan jawabannya. Kau benar-benar disegel di zona mati. Apa yang aneh tentang ini? Seluruh zona mati penuh dengan hukum-hukum terkutuk yang menghalangi semua kekuatanku. Namun,
Raja Ibel mayat hidup terpaksa meninggalkan zona mati dan kehilangan alam 9 provinsi. Dia lebih menderita daripada aku, kata Zhou dengan suara berat. Ye Xuan tiba-tiba mengerti banyak hal. Keberadaan macam apakah yang dimaksud dengan dewa? Tampaknya itu adalah kehendak yang bergantung pada keberadaan hukum, sehingga Zhou terjebak di zona mati. Karena hanya ada satu hukum di zona mati, hukum yang sepenuhnya bertentangan dengannya, ia tidak bisa keluar. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan selama puluhan ribu tahun seseorang dapat memproyeksikan jalan menuju kehidupan abadi ke dalam tradisi suci Dewa Bintang. Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa ia harus menghancurkan asal-usul hukum Raja Ibel abadi. Tujuannya tentu saja untuk menghancurkan zona mati agar ia bisa keluar dari zona mati. Tampaknya pertempuran antara dua Dewa Zhou dan Ming tidak hanya terjadi di alam Jiushu, tetapi juga telah menyebar dari alam Jiushu ke dunia hukum masing-masing. Ye Xuan lalu bertanya bagaimana dengan Chang Shengtian. Apakah itu juga zona mati? Tidak, ini adalah dunia hukum yang kubuka di zona mati, jawab Zhou. Ye Xuan pada dasarnya memahami situasinya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, baiklah, aku akan menerima misi membasmi Raja Ibel. Sebagai gantinya, orang yang ingin kuselamatkan harus kembali hidup-hidup setelah tugas itu selesai. Ya, asalkan kau bisa menghancurkan tubuh asli Raja Ibel mayat hidup. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Zhou memancarkan cahaya spiritual seperti bintang, membungkus Qintaya. Ye Xuan menatap Qintaya sekali lagi, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kirim aku keluar. Jalan surgawi abadi muncul lagi. Setelah melintasi jalan surgawi abadi, Ye Xuan kembali ke dunia kubah awan dari keajaiban suci Dewa Bintang. Namun, keajaiban suci Dewa Bintang saat ini benar-benar berbeda. Seluruh situs suci Dewa Bintang tenggelam dalam kegelapan tak berujung di alam kematian. Ye Xuan segera merasakan suatu kekuatan tak terlihat merenggut nyawanya. Ini jelas merupakan hukum zona mati. Ye Xuan segera membuka alam rahasia ruang angkasa, menggunakan alam rahasia ruang angkasa untuk memblokir kekuatan zona kematian, dan akhirnya menyingkirkan ancaman mematikan dari zona kematian. Selain Ye Xuan, Di Feitian juga keluar dari jalan panjang umur surgawi. Kedua belah pihak saling berpandangan dan melihat tatapan berbahaya di mata masing-masing. Di Feitian membalikkan tangannya dan menghunus pedang Zhou Guang lagi. Niat membasmi terpancar di matanya. Ye Xuan menyipitkan matanya dan bertanya, masih ingin melakukannya. Setiap kata yang kau ucapkan di Chang Shengtian merupakan tantangan bagi otoritasku. Kata Di Feitian dengan suara berat. Kau ingin membasmiku dan merenggut nyawaku, jadi haruskah aku dengan hormat menawarkannya kepadamu dengan kedua tangan dan memohonmu untuk menerimanya? Ye Xuan mencibir. Sekalipun kau sudah membuat perjanjian dengan penguasa Chang Shengtian, itu akan sia-sia. Selama aku membasmimu, semuanya akan kembali normal. Tatapan Di Feitian tak lagi acuh, tetapi menampakkan keganasan. Kalau kau membasmiku sekarang, sepertinya kau takkan bisa mendapatkan umurku, kan? Ye Xuan terkekeh. Tidak masalah. Jika aku membasmimu di sini, umurmu secara alami akan tetap berada di zona mati. Aku akan kembali mengambilnya saat surga abadi terbuka nanti, kata Di Feitian. Karena kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Jika kau berani, ikuti aku. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke satu arah. Masih mau pergi? Di Feitian mendengus dingin dan langsung mengejarnya. Ye Xuan melewati dunia kubah awan, menerobos dua lapis dinding kristal hampa, memasuki sebuah dunia, lalu berbalik dan menatap Di Feitian yang mengejarnya. Ketika Di Feitian mencapai lorong dinding kristal, dia langsung berhenti dan tidak mengejar ke dunia tempat Ye Xuan berada. Karena dunia tempat Ye Xuan berada adalah wilayah pedang Kaisar Dewa Qing Qiao dan dunia keabadian. Di Feitian menyipitkan matanya sedikit dan ekspresinya menjadi muram. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, kenapa? Dunia abadi membuatmu takut seperti ini. Di Feitian berdiri dengan gagah di luar dinding kristal kehampaan, matanya agak suram. Dia mendengus dingin. Apakah kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kau bersembunyi di wilayah pedang? Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan berkata, jika kau punya cara untuk menghadapiku, kau tidak akan berdiri di luar dan membunyikan klakson. Anda, Di Feitian benar-benar marah. Dia adalah leluhur abadi klan Kaisar Kuno Kegelapan dan telah hidup entah berapa tahun. Baik anggota klan Kaisar Kuno Kegelapan maupun makhluk lain, mereka hanya bisa bersujud menyembah ketika melihatnya. Tak seorang pun berani berbicara kepadanya seperti ini. Kini, tiba-tiba muncullah seorang manusia, dan setiap kata yang diucapkannya membuatnya sangat marah. Jika itu hanya dunia keabadian biasa, Di Feitian tidak akan memiliki keraguan sedikit pun dan akan langsung menyerbu masuk dan menghancurkan Ye Xuan hingga mati di dalamnya. Hanya domain pedang ini yang membuatnya sedikit khawatir. Tentu saja,
Saya hanya sedikit khawatir, jauh dari rasa takut. Mata Di Feitian berubah dingin dan dia hendak mengambil tindakan. Sebuah obelis terbang dari langit dan mendarat di depan Di Feitian. Kedua belas penjaga klan kuno kegelapan terbang turun dari obelis, berlutut dengan satu kaki di belakang Di Feitian, dan menyapanya. Kedua belas penjaga sedang menunggu kembalinya kaisar. Di Feitian mengangkat tangannya dan meminta mereka berdiri. Kedua belas penjaga kaisar jelas tak mampu menahan perampasan nyawa zona kematian. Setelah mereka bangkit, mereka segera kembali ke sekitar obelis, mengandalkan perlindungan obelis untuk mengisolasi diri dari kekuatan zona kematian. Ye Xuan menemukan bahwa obelis ini juga merupakan senjata kekaisaran, dan tidak kalah kuatnya dengan pedang Zeus. Hanya butuh sedikit pemikiran untuk memahaminya. Di Feitian telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia cukup kuat, apapun bendanya, benda itu akan menjadi luar biasa setelah dimainkan dalam waktu yang lama. Seorang penjaga kekaisaran dengan hormat melaporkan, "Leluhur kekaisaran, jalan telah dibuka, Anda dapat pergi kapan saja." Di Feitian mengangkat tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, masih ada satu orang yang perlu diurus." Sambil berbicara, ia menatap Ye Xuan di wilayah pedang, dan berkata dengan suara berat, "Sekalipun kau bersembunyi di wilayah pedang, itu akan sia-sia. Jika aku ingin membasmimu, kau tak akan punya tempat untuk bersembunyi." Sambil berbicara, dia mengangkat pedang cahaya kosmik, dan tekanan dahsyat dan tak terbatas terpancar dari pedang itu, menyelimuti langit dan bumi, serta menggemparkan kehampaan dan seluruh dunia. Pedang ini mewujudkan kekuatan alam rahasia ruang dan waktu. Saat dia menebas dengan pedangnya, langit dan bumi berubah warna. Cahaya pedang menerobos dinding kristal hampa suatu dunia, menebas dinding kristal hampa dunia abadi wilayah pedang, dan dengan paksa menghancurkannya. Ye Xuan berada di domain pedang keabadian. Ia mendongak dan melihat seberkas cahaya pedang menembus dinding kristal hampa dan memotong domain pedang keabadian. Terlebih lagi, cahaya pedang itu masih terus menebas, membelah dinding kristal kehampaan. Sepertinya akan membelah seluruh alam abadi domain pedang menjadi dua bagian. Di bawah pedang Kaisar Feitian, seluruh alam abadi domain pedang bagaikan semangka, yang dipotong menjadi dua dengan satu pedang dan masih terus dipotong. Ye Xuan akhirnya menyaksikan kengerian Di Feitian. Dia sebenarnya adalah sosok mengerikan yang bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu pedang. Sebelumnya, Kaisar Abis menggunakan api Ibel Abis untuk membakar dunia menjadi lautan lava. Meskipun api itu juga sangat kuat, proses pembakarannya membutuhkan waktu, dan masih ada waktu untuk menghentikannya. Akan tetapi, di bawah pedang Kaisar Feitian, bahkan alam abadi domain pedang milik Kaisar Dewa King Qiao tidak dapat menghentikan kekuatannya, dan satu pedang hendak membelah alam abadi domain pedang menjadi dua. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Melihat wilayah pedang teman lamanya akan dihancurkan, Kaisar Binatang Kunpeng berteriak marah, "Nak, apa yang kau lakukan? Hentikan dia sekarang." Ye Xuan bereaksi cepat. Ketika cahaya pedang menembus alam abadi domain pedang, ia sudah mengangkat tangannya untuk memanggil rumah harta karun Dewa Pedang, lalu meraih pedang Kunpeng dan melemparkannya ke arah cahaya pedang yang jatuh. Dentang, pedang Kunpeng mengeluarkan suara dan berubah menjadi aliran cahaya. Di bawah kekuatan dua prajurit kekaisaran, pedang itu melesat menuju cahaya pedang Di Feitian. Bang! Kedua cahaya pedang itu bertabrakan, menimbulkan suara mengejutkan yang mengguncang seluruh dunia. Di wilayah pedang keabadian, kekuatan ilmu pedang beberapa kali lebih kuat, dan juga dibantu oleh binatang Kaisar Kunpeng. Satu pedang menghancurkan serangan Kaisar Feitian. Pedang yang menghancurkan dunia akhirnya menghilang. Akan tetapi, pedang Di Feitian masih menciptakan retakan besar pada dinding kristal hampa alam abadi domain pedang. Pedang Kaisar Feitian gagal menghancurkan alam abadi domain pedang. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Ia mengangkat pedangnya lagi, ingin mencoba lagi. Ye Xuan tidak memberinya kesempatan lagi untuk menyerang. Ia melompat ke langit, berdiri di udara, melepaskan hukum ilmu pedang, dan membuka ranah ruang rahasia milik ilmu pedang. Di bawah resonansi alam rahasia ruang pedang, semua hukum di seluruh dunia umur panjang domain pedang bersatu. "Senior King Qiao, bisakah kau meminjamkanku wilayah pedangmu?" teriak Ye Xuan. Di alam abadi domain pedang, jutaan pilar batu berbentuk pedang mulai bergerak dan perlahan melayang ke atas. Batuan permukaan pilar batu berbentuk pedang ini pecah berkeping-keping, dan tampilan batunya memudar, memperlihatkan tepiannya yang tajam, dan berubah menjadi pedang batu raksasa. Mata Ye Xuan dipenuhi dengan ilmu pedang yang tak tertandingi. Ia menatap Di Feitian di luar alam abadi domain pedang, mengangkat telapak tangannya ke arahnya, dan mendorong ke depan pedang berjalan di atas gunung dan sungai. Dentang, jutaan pedang batu besar terbang keluar dan menebas ke arah Di Feitian. Mata Kaisar Feitian terfokus, dan dia segera mengayunkan pedangnya untuk menebas pedang batu raksasa itu. Buk, 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 pedang batu itu menghantam dunia seberang,
menyebabkan seluruh dunia runtuh dan terpecah belah. Dinding kristal kehampaan hancur, bumi terangkat, langit runtuh, bumi retak, dan gunung-gunung serta sungai-sungai runtuh. Kaisar Feitian mengayunkan pedangnya untuk menebas pedang batu besar itu, dan mampu berdiri kokoh di bawah kekuatan magis pedang-pedang berjalan di atas gunung dan sungai. Namun, kedua belas pengawal kekaisarannya bukanlah tandingan mereka. Bahkan dengan perlindungan Obelis, mereka tetap diterjang pedang batu raksasa itu. Bahkan prajurit kekaisaran pun tak sanggup melindungi Obelis tersebut. Karena kekuatan yang mereka hadapi adalah kekuatan yang muncul dari wilayah pedang dan dunia abadi. Buk, buk, buk. Dalam sekejap, dunia di seberang hancur berkeping-keping oleh pedang, gunung, dan sungai. Kedua belas kaisar pelindung melarikan diri ke segala arah di dunia yang hancur, menghindari pedang batu besar. Pada saat yang sama, nyawa mereka direnggut oleh hukum zona kematian, dan mereka menderita banyak korban. Kaisar leluhur. Seorang penjaga kaisar leluhur berteriak tak berdaya kepada Kaisar Feitian. Mata di Feitian dingin dan dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan kedua belas penjaga ini. Namun, dia akhirnya memilih mundur sementara. Bukannya dia ingin melindungi kedua belas penjaga kekaisaran, tetapi karena dia menemukan bahwa Ye Xuan bisa menggunakan kekuatan alam panjang umur domain pedang, dan kekuatan yang meletus melebihi ekspektasinya. Di Feitian menemukan bahwa selama alam abadi domain pedang ada di sana, dia tidak dapat membasmi Ye Xuan. Oleh karena itu, ia memilih untuk pergi sementara waktu. Di Feitian mengangkat tangannya, mengendalikan Obelis, membawa pergi 12 penjaga, meninggalkan dunia yang rusak ini, dan terbang keluar dari zona kematian. Ye Xuan menyaksikan Di Feitian mundur, menghembuskan napas berat, dan menatap dunia di seberangnya yang hancur berkeping-keping, dalam keadaan linglung. Apakah Anda sendiri yang melakukannya? Sebuah dunia benar-benar hancur. Jika dunia di sisi lain adalah alam Jiushu, maka ini akan menjadi bencana kiamat. Tugas utama 12 penjaga kekaisaran klan kuno kegelapan adalah membuka gerbang menuju alam kematian. Di Feitian berdiri di atas Obelis, terbang keluar dari dunia yang rusak, meninggalkan zona mati, lalu menyegel pintu zona mati, menjebak Ye Xuan di zona mati. Sebenarnya, tidak ada pintu di zona mati. Namun, ada satu tempat di zona mati yang paling mudah untuk ditinggalkan, yaitu lokasi yang pernah dibelah oleh Kaisar Dewa Qingqiao. Dan tanah suci gerbang kematian keluarga kerajaan Void ada di sana. Obelis itu menghancurkan kekosongan dan terbang keluar dari zona mati, segera menarik perhatian para tetua gerbang zona mati. Namun, ketika para tetua gerbang kematian melihat Obelis itu muncul, mereka segera bersembunyi. Mereka tahu dengan jelas bahwa keberadaan di Obelis itu adalah keberadaan yang tidak dapat mereka lawan, keberadaan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia dengan lambaian tangannya. Kaisar Feitian menyegel jalan keluar dari zona mati dan menaiki Obelis di atas gerbang tanah suci zona mati, melintasi kehampaan dan menjulang di atas semua makhluk hidup. Para tetua gerbang kematian mengetahui dengan jelas bahwa leluhur abadi klan Kaisar kuno kegelapan telah kembali dari surga abadi. Dalam kehampaan semua dunia, mitos abadi ini terus berlanjut, dan tidak diketahui berapa lama ini akan bertahan. Di dunia abadi wilayah pedang. Ye Xuan menatap bekas pedang di dinding kristal hampa, mengerutkan kening, mengangkat tangannya untuk mengendalikan pilar batu pedang raksasa agar terbang dan memblokir retakan di dinding kristal hampa. Meskipun Kaisar Feitian dikalahkan, dunia abadi wilayah pedang ini masih hancur. Meski saat ini hanya terjadi retakan pada dinding kristal hampa, dunia abadi wilayah pedang belum hancur untuk sementara waktu. Tapi ini tanah suci Dewa Bintang. Ada dunia lain di sekitar alam panjang umur domain pedang. Ketika dinding kristal hampa di antara kedua dunia bertabrakan, badai hukum akan meletus, menyebabkan kehancuran dunia. Kerusakan pada dinding kristal void berarti adanya celah pada lapisan pelindung dunia ini, yang akan mempercepat kerusakan pada dinding kristal void. Pada akhirnya, seluruh dunia akan perlahan hancur akibat tabrakan dinding kristal void. Dengan kata lain, dunia abadi domain pedang Kaisar Dewa Qingqiao akan hancur berkeping-keping di masa depan, dan akhirnya menjadi pecahan-pecahan yang tersebar di tanah suci Dewa Bintang. Jika Kaisar Dewa Qingqiao masih hidup, dia tentu akan mampu memperbaiki retakan pada dinding kristal hampa, karena dunia abadi domain pedang ini miliknya. Ye Xuan tidak dapat memperbaiki retakan di dinding kristal hampa karena hukum pedangnya berbeda dengan hukum Kaisar Ilahi Qingqiao. Jika ia ingin memperbaikinya, ia harus menjadikan semua hukum dunia ini miliknya sendiri. Jika ini benar-benar dilakukan, ketika selesai, dunia ini tidak akan lagi menjadi dunia abadi Kaisar Dewa Qingqiao, melainkan dunianya sendiri. Tentu saja, dengan kekuatan Ye Xuan saat ini, dia tidak dapat menciptakan dunia keabadiannya sendiri, jadi metode ini tidak memiliki dasar untuk diterapkan. Kuntua, ada celah di dunia keabadian. Retakan itu hanya bisa ditutup sementara, kata Ye Xuan kepada Kaisar Binatang Kunpeng. Awalnya,
Ye Xuan mengira Kaisar Kunpeng akan sangat marah karena dunia abadi Kaisar Qing Qiao hancur. Memangnya kenapa kalau rusak? Lagi pula Qing Qiao kan tidak terluka, jawab Kaisar Binatang Kunpeng dengan acuh tak acuh. Ye Xuan berkedip dan berkata dengan aneh, kupikir kamu akan marah. Tentu saja aku marah. Kalau aku masih punya tubuh, aku pasti sudah menggelitik Kaisar Fei Tian sampai mati sejak dulu. Dia sudah hidup ratusan ribu tahun dan masih terjebak di alam rahasia waktu. Dia tidak malu pada dirinya sendiri. Dia berpura-pura begitu kuat setiap hari. Dulu, saat Qing Qiao masih ada, dia pasti tidak berani kentut, gumam Kaisar Binatang Kunpeng. Sudut mulut Ye Xuan berkedut beberapa kali, tetapi dalam hatinya dia setuju dengan apa yang dikatakan Kaisar Kunpeng. Diperkirakan ketika Kaisar Dewa Qing Qiao muncul dalam keajaiban besar Dewa Bintang, Kaisar Fei Tian mungkin benar-benar tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ngomong-ngomong soal itu, kekuatan Kaisar Dewa Qing Qiao benar-benar tak terbayangkan. Akan tetapi, bahkan eksistensi sekuat itu pun masih gagal mengalahkan Raja Ibel mayat hidup sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Ibel mayat hidup juga merupakan eksistensi yang sulit untuk dihadapi. Jika Anda ingin menyelamatkan Qin Tai'a, Anda harus membasmi Raja Ibel abadi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Kaisar Fei Tian untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak berani ia lakukan selama ratusan ribu tahun? Ye Xuan tidak tahu jawabannya, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Namun, ada masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan sekarang, yaitu meninggalkan zona mati. Di bawah penghalang alam rahasia luar angkasa, seseorang dapat menahan erosi hukum zona mati, tetapi terjebak di sini bukanlah solusi. Ketika Di Fei Tian pergi, dia menyegel pintu keluar. Jika kau ingin keluar, kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk membuka pintu keluar. Namun, sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Sebelum memasuki Changsheng Tian, tidak ada waktu untuk mengatur agar Xiang Ling meninggalkan tanah suci Dewa Bintang, dan saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ada juga Thunderbolt, yang terluka saat menghadang Abyss Emperor. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ye Xuan khawatir mereka masih terjebak di zona mati. Jika itu masalahnya, mereka mungkin berada dalam bahaya besar. Jadi, Ye Xuan membuka alam rahasia luar angkasa, memaksa kembali kegelapan zona kematian, dan mencari Xiang Ling dan yang lainnya di relik suci Dewa Bintang. Aku mencari ke seluruh dunia satu persatu, tetapi tetap tidak dapat menemukan Xiang Ling dan yang lainnya. Bahkan tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang dimulai saat ia tenggelam ke alam kematian, dan semua kehidupan berakhir di alam kematian. Ye Xuan mencari selama sebulan, tetapi masih belum menemukan jejak Xiang Ling. Ia khawatir, tetapi juga berharap Xiang Ling telah melarikan diri. Sambil mengingat dengan saksama setiap dunia suci Dewa Bintang yang pernah dilaluinya sebelumnya, sebuah lampu menyala di benaknya dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Jika ada yang selamat di rerun Dewa-Dewa Bintang, hanya ada satu tempat di mana mereka berada. Benar saja, itu adalah peti mati emas di alam abadi Yanshen. Nenek moyang klan Yanling telah tidur di peti mati emas itu selama 30.000 tahun. Jelas, peti mati emas di alam panjang umur Yanshen adalah satu-satunya tempat yang dapat mencegah alam kematian merampas kehidupan. Ye Xuan mengikuti peta relik suci Dewa Bintang dalam ingatannya dan terbang cepat menuju ke arah alam abadi Dewa Api. Setelah melintasi 6 dunia, kami akhirnya tiba di dunia yang penuh lahar ini. Sebelumnya, saat tim Xiao Kunsan melewati sini, mereka telah mengangkat peti mati emas dari kedalaman lautan lava. Jika tidak terjadi apa-apa, peti mati emas itu seharusnya masih berada di terumbu lava. Namun, ketika Ye Xuan terbang di atas terumbu lava, ia menemukan peti mati emas telah menghilang. Jadi, Ye Xuan segera melompat ke lautan lava, membawa peti mati emas itu keluar lagi, dan mengulurkan tangan untuk membuka tutup peti mati. Begitu tutup peti dibuka, terdengarlah teriakan dari dalam. Ah! Seorang pria berjuang di peti mati emas, hidupnya dirampok oleh hukum zona kematian. Ye Xuan memperhatikan dengan saksama dan terkejut saat mengetahui bahwa orang ini sebenarnya adalah Namong Fentian. Tanpa berpikir terlalu banyak, Ye Xuan memperluas ruang rahasia sedikit dan menutupi peti mati emas. Namong Fentian akhirnya terbangun dari rasa takut akan kematian. Ia tersentak dan melebarkan matanya. Ia menatap Ye Xuan dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum berkata, Kau keluar dari Changsheng Tian. Bukankah ini jelas? Jawab Ye Xuan. Namong Fentian langsung bersemangat dan bertanya, jadi, kamu mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan lain. Hidupku baru saja dimulai, mengapa aku harus menjalani hidup yang lain? Ye Xuan menjawab dengan santai, lalu bertanya, jangan khawatirkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan ini untuk saat ini. Katakan padaku, apakah kamu tahu di mana Xiang Ling sekarang? Pada saat itu,
keajaiban suci Dewa Bintang tenggelam ke zona kematian, dan semua orang melarikan diri ke segala arah. Pada awalnya, Namong Ventian juga panik mencari cara untuk melarikan diri, tetapi kemudian dia teringat peti mati emas di alam panjang umur Yan Shen dan bergegas menghampiri. Sebelum dia bersembunyi di peti mati emas, dia menggunakan teknik pengamatan langit untuk mengamati situasi di Tritunggal Maha Kudus Dewa Bintang, dan juga melihat Siang Ling dan bola guntur. Sebelum aku menutup peti mati emas, aku melihatnya melepaskan burung ilahi Phoenix S untuk memimpin bola petir terbang keluar dari situs suci Dewa Bintang. Kurasa dia seharusnya melarikan diri, kata Namong Ventian sambil menunjuk ke suatu arah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yesuan merasa sedikit lega, berpikir bahwa Siang Ling seharusnya tidak terjebak di zona mati. Setelah berpikir sejenak, Yesuan bertanya, aku akan mencari jalan keluar dan meninggalkan zona mati. Mau ikut denganku? Namong Ventian berpikir serius cukup lama sebelum menjawab selama perjalanan ke Tanah Suci Dewa Bintang ini, aku tidak mendapatkan kesempatan besar untuk mencapai surga abadi. Bahkan jika aku meninggalkan alam kematian bersamamu, pada akhirnya aku akan menghabiskan umurku sedikit demi sedikit di sungai waktu yang panjang dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada titik ini, dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, bagi saya, mungkin tinggal di sini akan memberi saya kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Yesuan mengerutkan kening dan berkata, surga kehidupan abadi berbeda dari yang kau bayangkan. Sekalipun kau bisa memasukinya, kau mungkin tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas bahwa hampir semua orang kuat yang telah memasukinya tidak pernah keluar, karena masa hidup mereka pada akhirnya akan direnggut oleh Kaisar Feitian. Jadi, kusarankan kau jangan menaruh harapanmu pada surga kehidupan abadi. Namong Ventian mengangguk dan berkata, aku mengerti. Sebenarnya, setelah aku melihat sendiri kekuatan dahsyat Kaisar Abis dan Kaisar Feitian, aku sudah tahu bahwa jalan menuju keabadian bukanlah sesuatu yang bisa kuinginkan. Tapi, setelah mengatakan ini, ia menatap alam abadi Dewa Api dan melanjutkan, kesempatanku bukan di surga abadi, tapi mungkin di sini. Aturan alam abadi ini sangat cocok untukku, dan tinggal di sini mungkin akan memungkinkanku untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Yesuan menatap alam abadi Dewa Api dan mengerti maksudnya. Bagaimanapun, ia mampu memahami alam rahasia luar angkasa dengan ilmu pedang dan menjadi Kaisar Dewa, dan alam pedang keabadian ada di sana untuk membantunya. Oleh karena itu, berada di dunia keabadian yang sesuai dengan kebudewa seseorang sungguh sangat membantu praktik spiritual. Dan dunia keabadian Dewa Api ini memang cocok untuk Namong Ventian. Namun, seluruh situs suci Dewa Bintang kini terperangkap di zona kematian. Dengan kekuatan Namong Ventian, ia tak mampu menahan serbuan hukum zona kematian. Oleh karena itu, meskipun dia tinggal di alam panjang umur Dewa Api, dia tetap akan terpengaruh oleh zona kematian. Jika dia memilih untuk tinggal di sini, satu-satunya cara adalah bersembunyi di peti mati emas sampai keajaiban suci Dewa Bintang muncul lagi, dan dia akan mempunyai kesempatan lain untuk melihat cahaya siang lagi. Kau yakin ingin tinggal di sini? Yesuan menatap matanya dan mengingatkannya, kau harus memikirkannya matang-matang. Begitu kau memutuskan untuk tinggal di sini, itu artinya kau tidak akan bisa melihat cahaya matahari lagi setidaknya 30.000 tahun kemudian. Lagi pula, kau harus hidup selama itu untuk mendapatkan kesempatan itu. Tentu saja, Namong Ventian tahu hal ini, mengepalkan tinjunya, dan memutuskan sebelum kau datang, aku sudah memikirkannya matang-matang. Mungkin bagimu, 30.000 tahun adalah waktu yang tak tertahankan, tapi bagiku, itu sebenarnya bukan apa-apa. Lagi pula, aku telah tertidur dari zaman kuno hingga zaman ini. Jika bukan karena kemunculanmu yang mengubah pola dunia Jiushu, aku mungkin akan terus tertidur, dan aku tidak tahu kapan ini akan berakhir. Bagi Yesuan, 30.000 tahun memang waktu yang sangat lama. Jika dia harus berbaring di peti mati emas selama 30.000 tahun, Yesuan merasa dia mungkin menjadi gila. Namun, ini tidak berarti apa-apa bagi Namong Ventian, jadi dia membuat keputusan. Setiap orang memilih jalan kultivasinya sendiri, tidak seorang pun dapat membuat pilihan untuk orang lain. Yesuan menghormati keputusannya dan berkata, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan membujukmu. Aku ingin menemukan cara untuk keluar dari zona mati, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Aku berharap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Namong Ventian ragu sejenak lalu berkata, bolehkah aku meminta sesuatu? Yesuan tidak memikirkan apa yang diinginkannya sejenak, jadi dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Namong Ventian berkata dengan serius, batu Dewa Api yang mencair. Yesuan mengerti begitu mendengarnya. Batu ilahi Ronghuo adalah batu ilahi peninggalan Dewa Api Ronghuo di dunia keabadian ini. Batu ini mengandung misteri hukum api yang tak terbatas. Potongan batu ilahi pelebur api ini sebelumnya berada di tangan leluhur klan Yanling.
Nenek moyang suku Yanling berbaring dalam peti mati emas selama 30.000 tahun penuh, sambil memegang batu ilahi pelebur api. Sekarang, Namong Fentian tampaknya ingin melakukan hal yang sama seperti leluhur klan Yanling. Ye Xuan mengerutkan kening dan tidak langsung setuju. Namong Fentian segera menjelaskan, aku tahu batu pelebur api itu sangat berharga, dan memang tidak pantas untuk memintanya secara gegabah. Tapi batu pelebur api itu telah banyak membantuku. Jika aku bisa mendapatkan batu pelebur api itu, ditambah dunia abadi Yansen ini, aku sungguh berharap bisa terus berkembang di alamku. Jadi, meskipun tidak pantas, aku hanya bisa mengertakkan gigi dan memintanya. Jika berbicara secara tegas, batu ilahi pelebur api memang memberikan pertolongan yang amat besar bagi Namong Fentian, sampai pada taraf yang hampir tak ada satupun di dunia ini yang dapat menandinginya. Sebaliknya, di tangan Ye Xuan, efeknya jauh lebih kecil. Bagaimanapun, Ye Xuan berlatih ilmu pedang, sementara Namong Fentian berlatih api. Mengetahui permintaan ini lancang, Namong Fentian menambahkan, aku tidak punya apapun untuk ditukarkan denganmu sekarang. Aku hanya bisa berjanji, jika suatu hari nanti aku bisa hidup dan melihat keajaiban Dewa Bintang berikutnya muncul di dunia, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas budimu. Ye Xuan tersenyum dan berkata, lupakan saja. Mungkin butuh 30.000 tahun sebelum keajaiban besar Dewa Bintang muncul kembali. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa hidup sampai saat itu, jadi tidak perlu membahas hadiah. Kau dan aku datang dari 9 provinsi bersama, yang juga merupakan takdir. Batu ilahi pelebur api memang sangat berguna untukmu. Anggap saja itu sebagai hadiah untukmu. Saat Ye Xuan berbicara, dia mengeluarkan batu ilahi pelebur api dan melemparkannya kepadanya. Namong Fentian mengambil batu ilahi pelebur api dengan kedua tangannya, wajahnya sangat gembira, dan ia berkata dengan penuh syukur dari zaman dahulu hingga sekarang, aku telah bertemu banyak orang, tetapi hanya ada satu orang sepertimu di dunia ini. Orang-orang kuat lainnya mungkin membuatku kagum, tetapi satu-satunya orang yang benar-benar kukagumi adalah dirimu. Jika aku jadi dirimu, aku khawatir aku tidak akan bisa memberikan batu ilahi pelebur api dengan cuma-cuma. Karena tidak berguna bagiku, berikan saja. Jika kau benar-benar bisa maju lebih jauh di jalur kultivasi, itu akan menjadi hal yang baik bagi umat manusia dan alam Jiushu. Semoga kau beruntung. Selamat tinggal, kata Ye Xuan sambil membungkuk. Namong Fentian pun membungkuk dan berkata, jika kita bertemu lagi, aku pasti akan mengikutimu. Setelah berkata demikian, perlahan-lahan dia menutup peti mati emas itu. Ye Xuan mendorong peti mati emas ke lautan lava, lalu berbalik dan terbang menjauh dari dunia ini. Ye Xuan mengikuti arah yang ditinggalkan di Feitian, mencari jalan untuk meninggalkan zona mati. Namun, saya tidak dapat menemukannya setelah mencarinya sekian lama. Di Feitian memang meninggalkan zona mati, yang berarti memang ada jalan keluar dari zona mati. Namun, jalan keluar ini mungkin tidak selalu ada. Ye Xuan menduga bahwa jalan keluar kemungkinan besar telah diblokir oleh Di Feitian, jadi jika dia ingin meninggalkan zona mati, dia hanya bisa menemukan jalannya sendiri. Pada zaman dahulu kala, Kaisar Dewa Qingqiao pernah dengan paksa menerobos zona kematian dan memasuki zona kematian. Hal ini menunjukkan bahwa batas zona mati bukannya tidak dapat ditembus. Dilihat dari hukum berbagai dunia, sulit untuk masuk dari luar, tetapi relatif jauh lebih mudah untuk keluar dari dalam. Oleh karena itu, Ye Xuan memperkirakan bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia seharusnya mampu menciptakan jalan keluar dan keluar dari zona mati. Jika Anda ingin memaksakan keluar, cara terbaik adalah memilih titik terlemah. Setelah mengetahui strategi ini, Ye Xuan menyesuaikan kembali metode penjelajahannya dan mulai mencari lokasi terlemah di zona mati. Setelah beberapa kali perbandingan, ia memang menemukan posisi seperti itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membelah zona mati dengan pedangnya dan terbang keluar. Setelah meninggalkan zona mati, kami muncul di Gunung Bintang. Di antara gunung-gunung bintang ini, ada beberapa kuil yang tersebar, dan tampaknya ada gerbang menuju tempat suci di sini. Ye Xuan tiba-tiba teringat bahwa tanah suci gerbang kematian keluarga kerajaan Void berada di tempat yang disebut Gunung Bintang Bulan Hantu. Mungkin ini adalah lokasi tanah suci gerbang orang mati. Sekilas pandangan acuh tak acuh melintas di mata Ye Xuan, dan dia melepaskan akal sehatnya untuk menjelajahi tanah suci ini. Ternyata kejadian tragis tengah terjadi di tempat suci tersebut. Sekelompok Void Royals menangkap seorang pengikut sekte manusia dan membantainya dengan kejam. Pengikut sekte ras manusia ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampaknya merupakan sekte kecil yang sebelumnya tinggal di Gunung Xiaokun. Sekte kecil ini tidak terlalu menonjol di Xiaokun-san karena kekuatannya yang biasa-biasa saja. Belakangan, tidak ada yang tahu tim mana yang mereka ikuti ke Tanah Suci Dewa Bintang. Dia muncul di Tanah Suci Gerbang Orang Mati pada saat ini,
mungkin karena dia ditangkap oleh keluarga kerajaan Void. Seorang Raja Void dengan bekas luka di wajahnya menyeringai dan menggunakan pedangnya untuk memotong sabuk seorang murid perempuan manusia. Murid perempuan manusia itu sangat terkejut hingga dia cepat-cepat mundur sambil memegang pakaiannya dengan tangannya. Raja Void yang berwajah penuh bekas luka itu berjalan mendekat sambil terkekeh, mengulurkan tangannya dan menjambak rambut murid perempuan manusia itu, menyeretnya ke depannya, menekannya ke tanah, dan mulai merobek pakaiannya. Ah! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Murid perempuan itu berteriak keras, tetapi menghadapi keluarga kerajaan Void yang kuat, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Rekan-rekan murid di sebelahnya berteriak dengan marah, apa yang kalian lakukan? Lepaskan Suster Junior Ruan. Seorang murid melepaskan diri dari cengkeraman Raja Void dan menyerbu maju sambil meraung. Scarface berbalik dan menendangnya. Murid itu mengerang, tulang rusuknya retak, dan dia meludahkan darah sebelum jatuh. Scarface berbalik dan terus merobek pakaian murid perempuan manusia itu, sambil menyeringai muram. Tepat ketika dia sedang tertawa terbahak-bahak dan hendak menindas murid perempuan umat manusia itu, seberkas cahaya pedang terbang dan memotong kedua tangannya. Ditemani cahaya pedang, Yesuan perlahan berjalan memasuki aula gerbang zona mati, bagaikan pedang abadi yang turun, dan langsung mengejutkan semua anggota keluarga kerajaan Void yang hadir. Sekelompok Void Royals segera mengepung Yesuan dalam bentuk kipas. Tetua klan Void terkemuka terbang keluar dan bertanya dengan marah, siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Ketika Yesuan melihat bahwa orang yang melarikan diri adalah keluarga kerajaan Void, lengkungan berbahaya muncul di sudut mulutnya, dan dia bertanya permisi, apakah ini gunung bintang bulan hantu? Meminta petunjuk arah. Tetua keluarga kerajaan Void sangat marah, tetapi serangan pedang Yesuan barusan sudah menunjukkan kekuatan yang cukup. Kelompok anggota keluarga kerajaan Void ini sangat licik dan tidak berniat untuk terlibat konflik langsung dengan Yesuan. Tetua klan Raja Void hanya bisa menahan amarahnya dan menjawab, ya, ini adalah gunung bintang bulan hantu. Yesuan tersenyum dan bertanya, jadi, kalian adalah tetua gerbang alam kematian. Tetua klan Void tertegun sejenak, tetapi tetap menjawab tanpa sadar ya, ini adalah gerbang menuju alam kematian. Gerbang alam kematian masih sangat terkenal di dunia hampa dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tetua gerbang alam kematian ingin mengintimidasi pihak lain dengan reputasi gerbang alam kematian. Senyum di wajah Yesuan menjadi lebih cerah saat dia melihat murid-murid dari sekte manusia kecil yang ditangkap. Seorang murid sekte yang dijepit ke tanah oleh keluarga kerajaan Void berteriak, selamatkan kami, selamatkan Suster Junior Ruan. Murid perempuan bernama Aruan menutupi tubuhnya dengan tangannya, meringkuk di sudut, air mata di matanya, menatap dunia dengan ngeri. Keluarga kerajaan Void berteriak kepada para pengikut sekte manusia ini diam. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa hidup atau mati. Beberapa tetua dari klan Raja Void menatap Yesuan dan mengancamnya dengan dingin sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan orang lain, kalau tidak, konsekuensinya tidak akan seperti yang kau harapkan. Apa akibatnya? Hanya ini saja. Yesuan mengangkat tangannya sedikit, dan kepala Raja Void yang mengancam itu pun terangkat. Para tetua dari klan Raja Void yang hadir semuanya memiliki tatapan membasmi di mata mereka, dan mereka semua ingin memelintir kepala Yesuan dalam hati mereka, tetapi mereka takut dengan kemampuan Yesuan untuk membasmi seorang tetua hanya dengan lambaian tangannya, jadi mereka tidak berani mengatakannya di permukaan. Tetua utama gerbang domain kematian tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami tidak akan menyimpan dendam terhadap Anda, Tuan. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Kami mohon maaf. Silakan pergi dulu. Kami akan mengantar Anda dengan hormat. Kau tidak membenciku bahkan setelah ini. Karena kau begitu murah hati, aku akan menghancurkan gerbang zona mati. Kau seharusnya tidak membenciku juga, kan? Senyum di wajah Yesuan semakin cerah, tetapi juga semakin berbahaya. Ketika beberapa gerbang kematian mendengar ini, mereka langsung berteriak dengan marah, apa maksudmu? Bukan apa-apa, aku hanya kebetulan lewat dan memanfaatkan situasi untuk menyingkirkanmu. Yesuan menyeringai. Beberapa tetua dari klan Raja Void yang hadir menyipitkan mata mereka sedikit, dengan kilatan ganas di mata mereka, dan menyerang pada saat yang sama, melepaskan jurus mematikan mereka yang paling kuat, menyerang Yesuan. Lebih dari 10 energi hampa dan harta karun yang kuat dibombardir ke arah Yesuan. Yesuan berdiri di tempat, mengangkat tangannya dengan lembut, alam rahasia ruang angkasa terbuka, dan semua serangan dibekukan di udara. Segera setelah itu, Yesuan menjentikkan jarinya, dan niat pedang tak terlihat melesat keluar, langsung membasmi semua anggota keluarga kerajaan Void di aula. Niat pedang tak kasat mata itu tidak berhenti dan terus menyebar keluar, menyapu seluruh tanah suci gerbang kematian, membasmi semua anggota keluarga kerajaan Void tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Hanya dalam sekejap, seluruh tanah suci gerbang orang mati dibersihkan.
Pemimpin gerbang zona kematian hanya setingkat Kaisar Dewa Semu. Kekuatan para Void Royal yang tersisa di gerbang zona kematian tidak layak disebut. Selain menindas yang lemah dengan kejam, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan yang kuat. Ye Xuan melewati seluruh gerbang menuju zona mati dengan lambaian tangannya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Para murid manusia dari sekte-sekte kecil mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh syukur. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Murid perempuan bernama Aruan bergegas ke Ye Xuan, berlutut dan berterima kasih padanya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aruan sangat berterima kasih. Tidak perlu, aku hanya lewat dan melakukannya dengan santai, kata Ye Xuan lalu pergi. 1620